Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis kami, yaitu politik luar negeri era Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya yaitu politik luar negeri era Abdurrahman Wahid. Sejak Juni tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia yang melanjutkan masa kepemimpinan dari presiden sebelumnya. Abdurrahman Wahid membuat suatu kebijakan dan strategi negara sesuai dengan bagaimana cara ia memimpin, termasuk dalam upaya untuk menstabilkan ekonomi dan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Politik luar negeri yang merupakan suatu sistem negara yang dilakukan oleh pemerintah atas upaya dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap negara lain. Dalam keberhasilan politik luar negeri ini, tentunya dilihat juga dari berbagai aspek yang terjadi di dalam negeri, khususnya pengaruh apa yang didapat dari kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil pada saat itu demi mencapai tujuan negara. Keberhasilan yang dimaksud juga karena adanya perbandingan-perbandingan terhadap masa kepemimpinan atau masa pemerintah yang sebelumnya terhadap kepemimpinan saat itu, sehingga strategi ataupun kebijakan pada pemerintah saat itu dapat dirasakan oleh rakyat. Sama halnya juga dengan membangun strategi diplomasi negara ataupun kerjasama suatu negara dengan negara lainnya yang juga merupakan salah satu aspek dari politik luar negeri. Kunjungan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid ini juga karena pada awal pemerintahannya, beliau sudah mengemban beban ekonomi dan politik dari masa pemerintahan sebelumnya yang kurang stabil hingga masuk pada masa pemerintahannya. Juga demi mendapatkan banyak dukungan dan legitimasinya banyak negara demi menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia yang saat itu sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi maupun politik. Lalu dengan cara Abdurrahman Wahid mengupayakannya dengan banyak meluangkan waktu untuk berpergian ke luar negeri sebagai suatu pendekatan terhadap negara-negara lain, sekaligus mencoba cara yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menjalin suatu kerjasama dengan negara lain. Kebijakan luar negeri yang Abdurrahman Wahid jalankan pada akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan. Lalu banyak juga yang memberikan opini agar pemerintahan Indonesia lebih fokus untuk memperbaiki perekonomian dibandingkan dengan seringnya Presiden Abdurrahman Wahid mengunjungi negara-negara lain yang hasilnya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat dan menyebabkan pengeluaran negara menjadi lebih banyak hanya karena Abdurrahman Wahid menjalankan kebijakan luar negeri yang ia buat. Dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid saat itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk luar negeri. Hal ini membuat rakyat banyak berpikir bahwa Indonesia hanya terlalu mencari dukungan dari luar untuk tetap mempertahankan Indonesia saat itu tanpa membawa perubahan yang signifikan, terutama hal yang sangat diinginkan rakyat saat itu, yaitu dengan mengembalikan perekonomian Indonesia berada di jalur yang stabil. Tentunya hal ini tidak dapat diterus-teruskan dilakukan untuk menjaga kestabilan perekonomian saat itu. Harus ada cara lain yang diinginkan rakyat Indonesia pada masa pemerintahan tersebut. Dengan seringnya mengadakan kunjungan ke luar negeri membuat rakyat berpikir juga kalau itu hanya akan banyak mengeluarkan biaya dari setiap kunjungan, dan beberapa juga banyak yang membuat anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu masih belum memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya harus diarahkan kepada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerjasama dan dukungan dari negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi masalah krisis multidimensional yang sedang dihadapi Indonesia. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Rachel dengan menjelaskan krisis yang terjadi pada era Abdurrahman Wahid. Yang pertama adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, di mana krisis yang dialami oleh negara Indonesia pada awalnya merupakan efek penularan atau contagion effect dari krisis moneter yang terjadi di negara Thailand yang tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Efek penularan itu terjadi sangat cepat karena fundamental kehidupan perekonomian Indonesia yang dipenuhi dengan praktek-praktek KKN
serta kurangnya transparansi kebijakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua adalah larinya modal asing ke luar negeri. Pada awal krisis yang menimpa negara Indonesia, dapat terlihat bahwa banyak para pemodal asing yang menanamkan investasinya di Indonesia merasa khawatir akan keselamatan dirinya serta modal yang dimilikinya. Sehingga banyak yang melarikan modalnya ke luar negeri dan terjadilah capital flight atau pelarian modal. Lalu, yang ketiga adalah tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat paling dirasakan oleh dunia usaha dengan skala industri yang besar, di mana mereka harus mendapatkan bahan-bahan produksi industrinya melalui kegiatan impor. Dalam melakukan kegiatan impor, mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat. Maka, apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meningkat, akan menyebabkan sulitnya perusahaan tersebut membeli bahan baku dikarenakan harga yang melambung tinggi. Apabila dunia usaha sudah merasa kesulitan dalam melanjutkan usahanya, dikarenakan tidak adanya bahan baku untuk melakukan produksi barang, maka akan terjadinya program rasionalisasi karyawannya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam menyelesaikan krisis di Indonesia. Yang pertama, itu adalah dukungan luar negeri terhadap hasil kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid. Kunjungan Abdurrahman Wahid tidak lepas dari keinginannya untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Dan dapat disadari oleh Abdurrahman Wahid bahwa kredibilitas dan legitimasi tidak hanya didapatkan dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Karena setiap perjalanan mengunjungi berbagai negara, Abdurrahman Wahid selalu mencari kepastian bahwa negara-negara yang ia kunjungi mendukung pemerintahannya. Dukungan itu juga berarti mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia dan menolak separatisme di Indonesia. Yang kedua, penyelesaian hutang luar negeri. Persoalan utang ini semakin bertambah rumit karena adanya perilaku korupsi dan birokrasi yang tidak efisien yang biasa dihadapi oleh negara berkembang. Sering juga terjadi dana pinjaman luar negeri yang digunakan bukan untuk kegiatan perekonomian yang produktif, melainkan untuk hal-hal yang konsumtif. Masalah hutang luar negeri juga mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam diplomasi ekonomi Presiden Abdurrahman Wahid. Yang ketiga yaitu menarik investasi asing. Kunjungan Abdurrahman Wahid ke beberapa negara seperti di Asia, Amerika, dan Jepang tampaknya berhasil karena pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid meyakinkan akan bersifat ramah kepada para pelaku bisnis. Komentar dari para pihak asing terhadap langkah-langkah atau tindakan Presiden Abdurrahman Wahid sampai saat ini pada umumnya masih bersifat positif, sehingga diperkirakan arus investasi ke Indonesia akan meningkat. Yang keempat, upaya dukungan dari luar negeri. Sumber kekuatan nasional yang mengalami berbagai banyaknya masalah yaitu warga negara. Banyak sekali gejolak yang dilakukan oleh warga negara dalam menuntut kepentingan mereka. Mereka melakukan tuntutan-tuntutan tersebut karena menganggap sumber kekuatan nasional yang lain yaitu pemerintahan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak memberikan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga negara. Pada kesimpulan ini menjelaskan bahwa politik luar negeri yang dimiliki setiap negara merupakan salah satu hal yang dimanfaatkan untuk dapat mengatur kebijakan-kebijakan luar negeri dari setiap negara masing-masing. Adanya politik luar negeri ini tentunya untuk dapat lebih menertibkan kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan sistem serta gaya dan cara masing-masing. Di Indonesia sendiri pada saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, di mana saat itu Abdurrahman Wahid memiliki caranya sendiri dalam mengembangkan aspek-aspek yang ada di Indonesia dibanding kepemimpinan sebelumnya, yang terletak jelas pada kebijakan politik luar negeri Indonesia saat itu.
Beliau menjalankan politik luar negeri Indonesia saat itu dengan cara banyak mengunjungi negara-negara lain untuk mencari dukungan terhadap Indonesia yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi. Tentu dengan maksud tujuan tak lain demi memulihkan perekonomian Indonesia agar kembali pada jalur yang stabil. Ketidakstabilan ini membuat investor asing saat itu menjadi khawatir akan perkembangan modalnya yang mereka tanamkan di Indonesia. Sehingga pada saat itu banyak yang berlari dari mulanya sebagai investor di Indonesia lalu beralih ke negara-negara lain yang lebih memungkinkan untuk ditanami modal. Selain itu juga, karena adanya nilai tukar rupiah yang tinggi terhadap dolar Amerika Serikat, membuat Indonesia semakin sulit saat itu, karena dapat membuat beberapa pekerja di Indonesia juga mengalami kerugian yang memungkinkan untuk semakin memburuknya perekonomian Indonesia. Beberapa kesulitan yang terjadi saat itulah yang membangun Presiden Abdurrahman Wahid berpikir untuk dapat mencari banyak dukungan dari negara lain dan membangun kepercayaan dari negara-negara maju khususnya. Yang saat itu juga Indonesia mengalami kesulitan dalam masalah hutang luar negerinya. Dengan adanya cara tersebut membuat Indonesia mendapat waktu lebih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negaranya, termasuk khususnya hutang Indonesia saat itu. Tetapi, walaupun pada akhirnya cara Abdurrahman Wahid ini banyak mendapatkan ketidaksetujuan rakyatnya, rupanya cara ini berhasil untuk menarik investor asing kembali ke Indonesia karena adanya rasa kepercayaan dan gaya Abdurrahman Wahid yang dikenal ramah terhadap negara lain. Sehingga membuat investor asing kembali ingin menanamkan modalnya dan Indonesia mendapatkan kepercayaan itu kembali.